Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini seperti biasa guys, kita akan balik lagi membawakan konten reaction meme buat menghibur teman-teman semua gitu guys ya. Karena dalam beberapa minggu ke depan ini teman-teman sudah akan menghadapi ujian ya. Ada yang mau menghadapi ujian, ada yang mau UAS segala macam. Pokoknya tetap semangat guys ya, kita sama-sama berjuang guys ya, supaya kita bisa lulus dengan nilai yang memuaskan tentunya ya. Padahal gue lagi malas-malasan juga. Oke lah, kita langsung mulai masuk aja ke video reaction hari ini guys ya. Yang pertama ya, nyuruh youtuber tokusatsu khususnya Ultraman untuk main UEV 3 yang dimana gamenya itu udah ditamatin sama youtuber tersebut. Nah itu ditolak ya. Nyoba main UEV sendiri dan rasain keseruan gamenya. Nah ya ini sebenarnya gua rasa sih rata-rata dari kita semua udah pernah mainin gamenya, bukan cuma kita yang youtuber konten Ultraman aja yang udah mainin gitu ya. Buat kalian para bocil-bocil juga ya suka nge-request, pasti kalian mainin juga di HP kalian guys ya. Tapi ya seperti yang ini ya, gue pengen ngomong sesuatu juga. Biasanya yang nge-request kayak gini, mereka itu pengen ngeliat ini loh, apa tuh namanya, cara lu main kayak gimana, cara lu ngalahin musuh kayak gimana. Itu yang bikin mereka tertarik dan pengen request kita main. Cuma guys ya, itu gamenya udah kita tamatin berkali-kali dan kalian yang nonton ataupun kita yang main pun bakal bosen gitu ya. Makanya kadang kita cari salingan game lain gitu, nggak mungkin kita mainin UEV 3 terus gitu guys ya. Pokoknya kalian bisa cobain sendiri ya, karena sekarang juga mudah banget gitu ya, mau main GPS 2 di Android bisa, mau di PC bisa, tinggal cari emulatornya guys ya. Rasakan keseruannya ya. Oke, kita lanjut. Ada yang masih ingat dengan peran terbesar ini yang melibatkan seluruh karakter dari Serulu Universe Multiverse ya, sorry sama bukan Universe. Ya perang yang ini memang kayak seolah-olah dilupain ya, dan belum di ini lagi ya, belum diungkit-ungkit lagi setelah serialnya Ultraman Ginga itu selesai. Dan karena di perang yang ini guys ya, kalian bisa lihat itu Ultraman Noah juga terlibat dalam perang ini dan akhirnya diubah jadi sepak dol sama si apa namanya, si Dark Lugia gitu guys ya. Dan habis itu kita nggak tahu kelanjutan ceritanya seperti apa. Dan yang pasti ya, penyebab perangnya ini adalah karena perbedaan pendapat antara Ginga sama si Dark Lugia yang memang awalnya itu satu entitas yang sama, ibaratnya ya kayak Justice sama Cosmos ya. Cuma di sini Dark Lugia itu bertentangan gitu loh guys ya, milih jalan terpisah. Dia yakinnya umat manusia harus dimusnahkan gitu ya, agar tidak ada kejahatan lagi. Oke, lanjut. Setiap human host atau human form Ultraman pasti selalu berusaha menyembunyikan identitasnya dan akan memberitahukannya jika sudah pada saat yang tepat. Oke. Meanwhile, kedua reporter ini be like, bro, lihat orang itu Ultraman bro, kuilah kita sebar ke media massa. Oke, siap, biar netizen tahu siapakah Ultraman sebenarnya. Nah, untuk kasus yang kayak gini ya, ada beberapa juga karakter yang biasanya kalau ada reporter kayak gini, memang ya tugas reporter tahu sendiri lah guys ya, namanya nyari bahan berita gitu ya. Kalau misalnya identitas Ultraman terbongkar, tentunya mereka bakal dapat kenaikan pangkat ya, naik gaji juga ya. Cuma ya kadang memang nyebelin gitu ya, kita yang pengen nyembunyi identitas malah pengen dibongkar-bongkar sama ini para wartawan yang memang minta ditabuk sih guys ya. Tapi ya untuk beberapa Ultraman ini ya, human formnya waktu ngebuka identitasnya itu cukup epic ya, terutama untuk Babang Daigo di episode terakhir ya, yang waktu dia itu identitasnya dibongkar sama Rena. Itu benar-benar sesuatu yang dapat banget feelnya ya. Kalau kalian punya pendapat lain nanti bisa sampaikan di bagian komentar guys ya. Weh, lanjut. Lu ya, lu iya yang tiap ada tokusatsu baru tayang di RTP yang kerjanya protes dubbing terus. Yap. Gue kasih tepuk tangan yang bikin meme ini mantap ya, gercep banget ya. Jadi ini gue juga pengen ngungkapin unek-unek gue ya, baru aja gue mau bilang enak-enak gitu. Ya emang enak gitu guys yang ngelihat para makhluk-makhluk ya, kita sebutnya oknum lah guys ya, yang selalu mempermasalahkan dubbing dari serial tokusatsu yang tayang di TV Indonesia. Ini kalau kita sebut elitis ya bisa jadi elitis juga, cuma nggak tahu lah guys ya. Kita mikir-mikir lah guys ya, beberapa tahun ke belakang ya, sebelum RTV itu nayangin serial tokusatsu, pasti banyak yang bilang, TV Indonesia sekarang isinya sinetron, ngajarinnya kagak bener, gak ada lagi bilang tokusatsu. Sekali RTV nayangin tokusatsu, bacot lah ini, bacot lah itu, cok. Bukannya lu bersyukur malah ini gitu ya, malah ngebacot sana sini bu. Lama gue kadang nggak ngerti lagi guys, yang ngebacot itu berasa kayak gak bisa diomongin lagi guys ya. Cuma kadang serius, kalau kalian baca komen yang kemarin tuh kalian bakal ngerasa kesel guys. Ada yang bilang kalau
nggak menjiwai lah apalah. Kalau misalnya kalian nggak suka guys, ya udah nggak usah nonton gitu ya. Kalian itu udah nggak ngedukung ya, yang ngebeli lisensinya itu via RTP, mereka yang nayangin serialnya, rating udah jelek mereka masih ngambil. Bersyukur lah guys, sebelum nanti serial Tokusatsu itu benar-benar menghilang ya dari pertelevisian Indonesia dan digantikan dengan sinetron-sinetron kagak jelas gitu guys ya. Jadi tolong nih ya buat para oknum-oknum gitu ya, apalagi buat bocil-bocil yang sok elit. Bang, gue udah nonton seriesnya bang di YouTube sampai tamat. Terus kenapa? Kalau lu ngerasa nggak mau nonton ya udah silakan, nggak apa-apa guys. Yang penting kalian sedikit ngedukung lah gitu kan. Jangan cuma taunya komplain. Lu udah dikasih nonton gratis gitu ya, kagak usah bayar masih banyak komplain, ayam lah gitu ya. Oke lah, itu aja guys. Daripada gue kebanyakan marah-marah nanti lu pada bilang, bang lu ntar darah tinggi bang. Enggak ya guys ya, cuma buat orang-orang itu aja gue darah tingginya. Oke, ini juga gercep banget ini ya. Bang Meok lihat apa namanya mamanya Iki versi yang udah sekarang ya, sekarang versi agak tuanya gitu lah ya. Kasar juga kemudian ngelihat mamanya Iki versi mudanya ya, itu bener-bener baru gitu ya. Jadi versi muda emaknya Iki itu bener-bener dicakep banget guys ya, diperankan sama aktris yang meranin Chameleon Green ya dari serialnya Kyoryuger, alias si siapa tuh namanya gue lupa, Okubo apa lah ya itu namanya ya. Jadi ini nanti dia bakal muncul guys ya di ini spin offnya serial Kamen Rider Device, itu bakal ceritain ya masa lalu dari bapaknya Iki gitu guys ya. Jadi pertemuan antara mamanya Iki sama bapaknya Iki itu bakal diceritain di situ guys ya. Oke lanjut. Aku menyebutnya imposter, aku menyebutnya imposter kampret. Kami menyebutnya Kang Bucing pembawa kiamat. Oke. Jadi nusuk banget ya kata-katanya. Jadi gue setuju banget ya. Karena ya kalian bayangin lah ya, dia nyebut yang lainnya imposter ya, tapi dia nggak nyadar diri sendiri cuy. Gara-gara kebucinannya dia itu alam semestanya trigger, hampir aja musnah gitu ya. Jadi hati-hati guys ya. Yang namanya bucin itu bisa sangat berbahaya. Jadi kalian jangan sampai yang namanya terkena namanya bucin gitu ya. Bucin boleh ya, tapi kalian jangan sampai kehilangan akal sehat kalian guys ya. Jangan seperti Carmilla ya, sudah terlalu berlebihan. Oke kita lanjut. Walaupun akhirnya disadarin sih ya, tapi ya tahu sendiri guys, yang namanya kalau udah tobat pasti nyawa melayang gitu ya. Kalau di ini ya universe Ultraman ya. Oke lanjut. Nah ini ya buat yang mau ulangan nih. Guru, hari Senin kita sudah mulai ulangan semester dengan menggunakan HP. Nanti linknya saya kirim ke grup ya kelas. Salah satu siswa bilang auto nyari jawaban di Google. Wah ini murid-murid patut ditabokin ini murid kayak gini guys ya. Ini tolong guys ya, kalau kalian yang ini ujiannya online jangan nyontek guys, karena ya kalian dapat nilai kayak gitu itu percuma guys. Kalian dapat nilai kayak gitu tapi dalam hati kalian pasti ada ngerasa bersalah. Kecuali kalau kalian memang udah keseringan nyontek, itu kalian bakal ngerasa bodoh amat ya. Kalau buat orang-orang yang baru pertama kali nyobain, itu bakal ada perasaan bersalah. Walaupun dia dapat nilai gede, hatinya itu berat guys, serius. Jadi gue saranin jangan lah guys ya, karena ini guys ya, gue kasih tahu sendiri, mungkin sharing sedikit lah ya dari pengalaman gue selama ujian pakai online gitu di sini. Jadi guru-guru di sini tuh bener-bener istilahnya mereka udah tahu ya murid itu bakal nyontek dari ini kan, dari yang internet gitu ya. Jadi mereka itu bikin sistem ujiannya ini dari semacam link yang dikirim, tapi linknya di situ kalau kalian udah buka, kalian itu nggak bisa keluar ke Google atau dimanapun. Dan ditambah itu kalian mesti pakai dua kamera depan sama kamera belakang. Jadi mampus lah gitu ya, nggak bisa apa-apa. Lu gerak dikit gurunya langsung manggil nama lu gitu ya. Terus kalaupun kalian bisa buka Google, kalian udah copy jawabannya, kalian mau paste di situ nggak bisa guys. Itu dari webnya udah dilarang ada sistem untuk copy paste. Jadi sama aja percuma. Jadi ya mending kalian belajar dengan benar biar nilai kalian bagus, daripada kalian dapat nilai gede tapi dari hasil mencontek. Gak ada yang bisa kalian banggakan guys. Sama aja kalau kalian pengen jadi sultan tapi pakai cara nge-cheat. Jangan guys ya. Pokoknya semangat aja. Nanti ujiannya kan masih ada waktu tuh. Jadi kalian belajarlah dulu gitu ya. Oke lanjut. Tokupens back then ya, Tokupens zaman dulu sama zaman sekarang ya. Itu dulu kan ngelihat Mbak sama Ripennya Stronger ya. Wow, hero cool. Tokupens zaman no. Hahaha, Ripen ya. Jadi sebenarnya kalau masalah kasus Ripen ini ya, saya dari zaman era Showa pun udah sering dipakai gitu ya.
Bahkan dari serial Ultraman Bay itu udah ada repaintan ini ya, Soccer Rider yang cuma diganti itu sepatu boot sama sarung tangannya doang. Nah, gantian masuk era sekarang, kalian yang warnanya beda dikit tapi desain sama, pasti ini repaint bang ya, ini repaint bang ya. Waduh, cowok. Apa lu kagak bosan dikit-dikit repaint? Yang penting nikmatin aja lah. Udah lu nontonnya bajakan gratisan gitu ya, didukung kagak. Coba kalau mending lu beli di X atau apa, setidaknya kan ada kasih sedikit support gitu ya, terutama untuk pihak sumber raya gitu ya. Kalau toy mah nggak apa-apa guys ya, udah kapitalis gitu ya. Jadi kalian mau beli silakan kakak. Guys ya, gue bercanda ya. Itu Kamen Rider sih gue jarang beli ya. Kalau Ultraman sih gue lebih banyak karena memang gue fans beratnya Ultraman gitu ya. Oke, lanjut. Orang biasa, internetnya luar biasa. Jadi ini ya iklan lamanya Ultraman 3 yang bold ya. Tapi itu ya bisa dibilang Ultraman 3 itu jadi brand ambassador pertama ya di Indonesia yang mewakili Ultraman buat jadi bintang iklan untuk internetan gitu guys ya. Kalau zaman sekarang sih di Jepang ya itu ada iklannya, itu iklan ban mobil ya, ada Ultra Seven, terus banyak lah guys ya, beberapa Ultraman itu jadi bintang iklannya. Tapi kalau yang terkenal di Indo ya Ultraman 3 gitu guys ya. Oke, kita lanjut guys. When he picks you up and spin you around. Oke, jadi ini kalau misalnya kalian punya pacar ya, terus kalian peluk pacar kalian, terus kalian puter-puter, itu kalian jangan peragain kayak ini ya, kayak Ultraman Dyna ini strong type lagi muter-muterin musuhnya ya, bahaya guys. Nanti kalian yang ada diputusin ya, bukannya mesra. Oke, lanjut. Aku pikir aku adalah seorang yang populer ya. Jadi ini ada si siapa tuh namanya, aduh gue lupa, dari Lupin Ranger ya, yang Lupin Red-nya itu. Terus kan ini poster yang apa tuh namanya, dari posternya Don Brother guys ya, itu nggak dimasukin fotonya si Lupin Ranger, padahal di sini dia digantiin sama si Pato Ranger ya, Pato Red Ichigo ya, sorry salah. Ya memang agak kasihan sih, itu kan Red Sentai yang lain ya, dari yang abis eranya Gokaiger itu ada semua kecuali dia gitu ya. Wajar sih kalau dia nangis ya. Oke, ternyata ini sudah yang terakhir guys ya. Ya semoga video reaction meme kali ini bisa membawakan pencarian bagi kalian semua, dan buat yang mau ujian ya, akan menghadapi ujian dalam waktu dekat ini, belajar dengan giat guys ya. Jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan ya, tapi itu tetap diselingi dengan belajar ya. Kalau kalian cuma berdoa sama Tuhan, kalian itu percuma guys kalau tanpa usaha gitu ya, nggak akan dibantuin gitu ya. Oke lah, yang pasti hindari namanya mencontek guys, karena itu mencontek tidak baik untuk kalian. Dan maaf kalau tadi sempat marah-marah di bagiannya masalah dubbing, karena memang itu kalau kalian baca juga kalian bakal pedes guys ya, bakal ngamuk juga ya. Cuma karena gue ini bikin YouTube, kayaknya memang harus mulai ngurangin lah ya, daripada gue ntar kena penyakit darah tinggi kan gak lucu gitu ya. Oke lah, sampai di sini dulu guys untuk video reaction meme-nya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Kita ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Akhir kata, salam Tosha Indonesia. Adieu.